Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di channel tutorial akuntansi dan perpajakan. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai aspek perpajakan untuk usaha catering. Kenapa? Karena di masa pandemi ini, banyak sekali teman-teman sekalian yang buka usaha sendiri di rumah, atau biasa disebut catering seperti itu. Tapi ternyata di sana juga ada aspek perpajakan yang harus teman-teman sekalian tahu, baik nanti teman-teman dalam bentuk badan usaha ataupun pribadi. Jadi untuk aspek perpajakannya seperti apa, kita langsung simak videonya. Ya, aspek perpajakan usaha catering. Teman-teman harus paham jika memang sudah terjun di dalam usaha catering ini, aspek perpajakannya apa saja, sehingga tidak terjadi kesalahan administrasi nantinya sehingga menimbulkan sanksi perpajakan seperti itu yang pastinya berpengaruh dengan usaha teman-teman sekalian seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungan untuk perkembangan channel ini. Teman-teman sekalian untuk klik subscribe, like, share, dan komentarnya, dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman sekalian mendapatkan pemberitahuan saat saya mengupload video baru. Ya, jasa catering adalah penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di mana dalam penyajiannya di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Ya, jadi jasa catering itu kriterianya adalah dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian. Beda dengan kafe yang berada di pinggir jalan seperti itu, kan banyak seperti kita lihat pinggir-pinggir jalan banyak sekali kafe-kafe. Mereka juga menyediakan makanan, minuman, bahkan peralatan, tapi mereka tidak masuk ke dalam kategori jasa catering. Nah, usaha di bidang kuliner sangatlah populer sekarang ini. Gaya hidup para kaum milenial cenderung menginginkan hal yang mudah dan praktis. Oleh karenanya, bisnis catering menjadi primadona dalam kebutuhan kuliner. Ya, seperti yang kita perhatikan selama 2 tahun terakhir, semenjak pandemi ini melanda, dan akhirnya banyak sekali efek di sana, seperti pengurangan karyawan, kemudian bahkan juga ada karyawan yang sengaja mengundurkan diri karena mungkin melihat kondisi perusahaan yang semakin tidak baik. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuka usaha sendiri, dan salah satunya adalah catering sebagai pilihan. Namun tidak semua pelaku usaha ataupun pemilik jasa catering yang mengetahui dengan baik kewajiban pajak yang menjadi tanggung jawabnya, karena biasanya kita awam untuk membuka sebuah usaha itu terkadang kita hanya memikirkan omset saja, padahal di sana ada administrasi, khususnya perpajakan yang kita harus tahu. Nah, jasa catering merupakan jenis jasa yang termasuk ke dalam objek PPh pasal 23, di mana pengenaan tarif pajak atas jasa tersebut sebesar 2% dari jumlah bruto. Di mana wajib pajak yang bersangkutan memiliki NPWP itu 2%. Sedangkan bagi wajib pajak yang belum atau tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 100%. 100% berarti 4%. Lebih tinggi dari tarif pada umumnya. Peraturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jadi PPh 23 adalah salah satu aspek perpajakan yang teman-teman harus tahu. Dan yang tidak termasuk dalam jasa catering adalah penjualan makanan dan minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya, di mana ada transaksi jual beli baik penjualan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal, seperti ada toko, kios, dan sejenisnya, walaupun mereka menjual makanan, minuman, namun
eh, ketika penjualan makanan itu dilakukan melalui tempat berjualan berupa toko misalnya seperti itu atau kios, maka itu tidak termasuk dalam kategori jasa catering atau jasa boga. Sehingga aspek perpajakannya pun berbeda. Ya, selanjutnya pengusaha catering dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pengusaha orang pribadi dan badan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk teman-teman yang baru merintis biasanya dia disebut dengan pengusaha orang pribadi karena tidak memiliki badan usaha seperti CV atau PT, seperti itu ya. Nah, pemilik jasa catering dikenakan pajak atas usaha tersebut. Pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Pasal 1 ayat 2 PMK 18 garing PMK titik 10 garing 2015. Jadi ini merupakan peraturan menteri yang mengatur di mana perpajakan atas catering tersebut. Selanjutnya, bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang usaha jasa catering atau jasa boga akan memperhitungkan kewajiban perpajakannya di akhir tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi harus menyampaikan formulir 1770 paling lama tanggal 31 Maret, sedangkan wajib pajak badan itu yang ada ininya ya, legalitasnya seperti CV atau PT. Jadi harus menyampaikan formulir 1771 paling lambat tanggal 30 April atau ini biasa disebut dengan SPT tahunan. Dengan menyertakan bukti potong PPh pasal 23 yang dibebankan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Ya, selanjutnya, atas kegiatan pengadaan konsumsi, baik makanan dan minuman oleh bendahara pemerintah ataupun instansi swasta melalui penyedia jasa boga atau catering terutang PPh pasal 23. Jadi saat teman-teman sekalian bentuk usaha cateringnya ini sudah CV atau PT, maka di sana ada terutang PPh pasal 23 saat terjadi transaksi dan itu biasanya nanti dipotong langsung oleh si pemberi kerja, seperti itu ya. Kemudian jasa boga atau catering merupakan jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Dengan demikian, makanan dan atau minuman yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerahan jasa boga atau catering sebagaimana dimaksud di atas merupakan jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Jadi, perbedaannya dengan bisnis lain adalah catering itu tidak dikenakan PPN. Jadi, biasanya ada sih yang belum paham, beberapa perusahaan yang meminta faktur pajak kepada perusahaan catering tersebut. Padahal perusahaan catering merupakan jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Oke, lanjut. Nah, ketentuan bahwa jasa boga atau catering merupakan jenis yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 18 garing PMK titik 010 garing 2015 tentang kriteria jasa boga atau catering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi teman-teman harus tahu saat nanti teman-teman sekalian melakukan penyerahan jasa kepada suatu instansi baik swasta maupun pemerintah, maka teman-teman tidak perlu menerbitkan faktur pajak seperti itu. Nah, selain itu, pada peraturan pajak disebutkan bahwa dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang mana diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, ini sedikit saya jelaskan.
Jadi buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang merintis usaha catering yang belum memiliki badan usaha seperti CV atau PT, maka si pemberi kerja atau customer teman-teman sekalian itu nanti mereka memotongnya PPh pasal 21, bukan PPh pasal 23. PPh pasal 23 diperuntukkan untuk jasa catering yang bentuknya sudah badan usaha atau berbentuk CV atau PT, ya seperti itu. Nah, ini dia. Apabila subjek pajak adalah orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 21. Sedangkan subjek pajak yang berupa badan atau bentuk usaha tetap atau BUT dikenakan PPh pasal 23. Nah, itu tadi ya. Jadi perbedaannya ketika teman-teman mulai merintis usaha dan belum berbadan usaha, maka si pemberi penghasilan atau customer teman-teman sekalian memotong pajaknya adalah PPh 21. Namun jika jasa catering teman-teman sekalian sudah memiliki badan usaha seperti CV atau PT atau badan usaha tetap, bentuk usaha tetap, maka yang dipotong adalah PPh pasal 23. Oke, lanjut. Ini lebih kepada penegasan. Jasa boga atau catering yang dimaksud adalah dengan kriteria sebagai berikut. Jasa penyedia makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pembuatan, penyimpanan, serta penyajian untuk dihidangkan pada lokasi yang dikehendaki oleh pelanggan, penghidangan makanan maupun minuman pada lokasi yang dikehendaki oleh pemesan dan bisa dilakukan dengan maupun tanpa peralatan serta petugasnya. Ya, jadi ini kriteria jasa boga. Sementara yang tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau catering yaitu penjualan makanan maupun minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios, dan sejenisnya untuk penjualan makanan dan atau minuman, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung atau pesanan. Jadi berbeda dengan saat kita misalnya lagi makan di pinggir jalan, di restoran, kafe seperti itu, maka mereka ini tidak disebut sebagai yang masuk dalam kategori jasa boga. Jadi mereka masuk ke dalam kriteria restoran dan perpajakannya berbeda. Kalau untuk restoran sendiri, mereka juga biasanya berhak memungut PPN atas penjualan makanan seperti itu, tapi untuk jasa boga atau catering berbeda. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Ya, itu tadi teman-teman sekalian penjelasan singkat mengenai aspek perpajakan untuk bisnis catering atau jasa boga. Mudah-mudahan ini membantu dan bisa menjadi sedikit referensi buat teman-teman sekalian yang mungkin saat ini sedang mulai merintis atau bahkan sudah berjalan bisnis cateringnya, dan mudah-mudahan saya berdoa untuk bisnisnya agar maju dan bisa meraih kesuksesan. Oke, itu saja. Mudah-mudahan berguna dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.